teknologi di situ, ada persenjataan, tapi juga ada problematika dan tantangan kepemimpinan gitu. Kalau kita bicara mengenai leadership itu bukan hanya sekedar leader di dalam level yang atas, tapi ada perbedaan mungkin gaya kepemimpinan dari pihak-pihak yang berkonflik gitu, antara misalnya Rusia, antara misalnya Amerika kalau Joe Biden di sini, kemudian ada Zelensky. Bagaimana kedekatan Zelensky dengan orang-orang di lapangan? Bagaimana misalnya Putin berkomunikasi dengan komandan-komandan perangnya, terutama misalnya Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Pertahanannya. Bagaimana misalnya Biden berkomunikasi ini waktu dia berkunjung di Polandia ya, ketika dia berkunjung ke kalau nggak salah Airborne Division yang ditempatkan di Polandia gitu. Polandia nanti kan letaknya tuh dekat dengan Ukraina gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang sebetulnya menarik ya. Jadi kalau kita lihat performance yang mungkin secara ini ya, kita nanti nggak tahu hasilnya, bisa aja hasilnya bisa dibalik ya, tapi selama kurang lebih dari 35 hari, 36 hari pertempuran, itu kinerja militernya Rusia itu mungkin mengalami beberapa kendala ya. Jadi cukup banyak misalnya tank atau kendaraan tempur yang dihancurkan, cukup banyak misalnya pesawat tempur atau helikopter tempur yang dihancurkan oleh pihak Ukraina. Nah, ini jadi sesuatu yang menarik. Bagaimana dengan pemberitaan yang selama ini memperlihatkan atau menunjukkan bahwa selama ini Rusia melakukan modernisasi gitu. Jadi kalau kita lihat tadi kan gambar tadi ya, ada Kinzhal, ada T-14 Armata, kemudian ada Su-57, Valon, kemudian berbagai persenjataan tempur, ada tank Terminator-nya Rusia gitu. Jadi apakah ini yang dinamakan flexing atau paper tiger gitu. Nah, itu juga banyak didiskusikan. Ada apa nih? Ada masalah atau problematika seperti apa yang dihadapi oleh Rusia? Bahkan sampai dengan hari ini juga katanya supremasi udaranya juga masih sangat limited gitu. Ya memang terbang-terbang tapi nggak terbang jauh gitu karena takut jadi mangsanya Stinger ya. Jadi kita lihat juga ada film mengenai helikopternya Rusia tuh Kamov KA-52 yang kena patil dari Stinger gitu. Nah, ini problematika seperti apa? Lagi-lagi ini bukan persoalan kalah menang siapa yang ini, tapi kita bisa belajar sebetulnya bahwa iya ada sesuatu yang kuat di situ, tapi problemnya apa di balik ini gitu. Jadi kita bisa pelajari bahwa persoalannya bukan hanya tools ya, tapi bagaimana sebetulnya daya dukung yang lain. Dan di sini juga bukan hanya sekedar militer atau industri pertahanan atau persenjataan, tapi juga ada ekosistem lain yang berperan ya, yang berkaitan dengan sistem keuangan, dengan ekonomi. Salah satunya yang yang berperan banget adalah kripto ya. Jadi bukan binary option ya, tapi ini kripto ya. Jadi kalau kita lihat konflik ini ternyata si Ukraina tuh berhasil menggalang dana via cryptocurrency itu lebih dari 100 juta dolar. Jadi kalau kita hitung tuh kalau 100 juta dolar banyak ya. 100 juta dolar banyak, tapi kira-kira taruhlah 100 juta dolar ya, udah lebih sih waktu mungkin 108 atau 115 juta dolar. Jadi kira-kira mungkin dana yang berhasil digalang oleh Ukraina tuh kira-kira mungkin 1,4 triliun ya, kira-kira mungkin 1,4 triliun. Jadi kalau 1,4 triliun tuh bisa beli berapa Bayraktar tuh ya. Kalau misalnya harga Bayraktar itu 15 miliar per unitnya, berarti kalau taruhlah 20 miliar, kalau dia beli 10 unit kan 200 miliar. Kalau dia beli misalnya 100 unit ya 2 triliun ya. Jadi mungkin bisa beli 100 Bayraktar yang bisa digunakan untuk menghancurkan banyak. Jadi bisa digunakan untuk banyak hal ya, buat beli persenjataan maupun. Nah, pertanyaannya apakah bisa digunakan tuh untuk membeli alat-alat pertahanan. Tapi yang jelas Ukraina itu sudah berhasil mengumpulkan donasi dalam bentuk kripto itu lebih dari 100 juta dolar gitu, dan kripto itu jadi menarik ya. Kalau filosofinya dulu kan katanya dikembangkan kripto ini
adalah bagian dari apa ya, ideologi, bukan ideologi ya, paradigma berpikir bahwa harus lepas dari pengaruh pemegang otoritas gitu. Jadi sebetulnya kripto itu di-create untuk apa? Untuk memberdayakan masyarakat gitu, sehingga masyarakat itu tidak jadi belas kasihan dari penguasa-penguasa yang berpotensi menjadi zalim gitu, kemudian tidak juga dikuasai oleh segelintir apa namanya, pemain di dalam satu negara tertentu gitu. Jadi idealismenya seperti itu, tapi kemudian kan dalam prakteknya kan nggak semudah itu ya. Nih dulu itu kalau nggak salah crypto funk namanya. Jadi beberapa orang yang memang mengembangkan teknologi kripto ini untuk apa? Karena kan itu kan sebetulnya enkripsi ya, sistem enkripsi yang memungkinkan orang untuk memiliki privacy dan punya kuasa untuk menentukan mana yang harus dipublikasi, mana yang harus diungkapkan, mana yang harus dia simpan gitu loh. Jadi intinya itu secara ideologis gitu. Jadi idealisme yang dikembangkan dari kripto itu adalah itu sebetulnya. Tapi kan sejak adanya konflik ini, Nancy Pelosi udah bilang nanti kalau termasuk orang-orang atau pelaku industri kripto, kalau dia sampai digunakan oleh Rusia untuk lari atau melarikan diri dari sanksi ekonomi Amerika, mereka bakalan dapat konsekuensinya juga gitu. Jadi apa namanya, idealisme dalam penciptaan kripto itu telah bergeser yang tadinya sangat liberal ke arah tengah gitu. Karena apa? Karena tadi konflik ini juga membuat keseimbangan baru gitu. Oh, nggak bisa dong sebebas itu gitu orang bisa mengelola privasinya sendiri. Ada hal-hal yang sebetulnya bisa berpotensi resiko terhadap negara yang harus dikelola oleh negara gitu. Jadi nggak sepenuhnya orang bisa menentukan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh menurut versinya sendiri gitu. Jadi ini menarik juga ya, bahkan beberapa waktu belakangan tuh udah ada executive order dari Biden gitu yang menentukan salah satu elemen yang penting dalam perdagangan kripto adalah know your customer, karena itu reasoningnya adalah tadi ya, consumers protection, jadi proteksi terhadap konsumen gitu ya. Nah ini juga secara teknologi beberapa pelaku teknologi utama juga udah mulai melibatkan diri ya. Salah duanya adalah Vitalik Buterin dan Elon Musk. Elon Musk tuh bahkan ngajak ini tuh duel duel Vladimir Putin. Maka itu dia diledek juga jadi Ilona katanya. Jadi ya itu yang menariknya gitu ya. Konflik ini mencakup berbagai dimensi gitu. Jadi bukan hanya sekedar militer, operasi militer atau konflik secara militer, juga ada dimensi yang lain yaitu teknologi dan sistem keuangan. Nah, ini